Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah repertoar gamelan gong gede. Perkenalkan, nama saya Putu Pravina, NIM 2019-02022 dari Prodi Seni Karawitan semester 2A. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang tugas yang saya buat kemarin, yaitu tentang gamelan gong gede dan tentang tabu telu dan bukit. Baik, dari latar belakang itu sendiri, gamelan gong gede memiliki kata gong dan gede. Kata gong memiliki artian gamelan dan kata gede memiliki artian yang besar. Jadi, gamelan gong gede itu adalah gamelan yang besar. Kalau dibandingkan dengan gamelan lainnya, jenis barungan gamelan ini memiliki jenis-jenis tumbuhan yang lebih banyak daripada barungan gamelan yang lain. Dan juga menggunakan ukuran yang relatif lebih besar dari jenis-jenis tumbuhan yang digunakan pada jenis barungan gamelan lainnya. Jadi, barungan gamelan gong gede ini menggunakan 16 jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan trompong, barangan reong ponggal, gang sejongkok penunggal, gang sejongkok pengangkep, gang sejongkok curing, penyacah, jublak, jegogan, kendang, cengceng kopiak, cengceng ricik, kempul, kempli, bebende, dan gong. Penggunaan jenis maupun jumlah tumbuhan dalam satu barungan gamelan gong gede satu kelompok dengan kelompok lainnya terdapat sedikit perbedaan. Namun secara musikal, nuansa gong gede masih sangat terasa. Dalam satu barungan gamelan gong gede ini dibutuhkan 60 orang penabuh, dan jenis tumbuhan yang menjadi ciri khas dari barungan gamelan gong gede ini adalah tumbuhan bebende dan tumbuhan kempli. Karena kedua jenis tumbuhan tersebut tidak digunakan di dalam jenis barungan gamelan lainnya. Barungan gamelan gong kebiar menggunakan dua jenis tumbuhan tersebut, akan tetapi saat barungan gamelan gong kebiar menyajikan gending-gending dari barungan gamelan gong gede. Istilah tabu juga dipakai dalam istilah bentuk kerangka dasar gending-gending lelambatan klasik. Misalnya tabuh pisan, tabuh telu, tabuh pat, tabuh enam, dan tabuh kutus. Tabuh telu merupakan gending yang ukurannya bisa dibilang paling pendek di antara gending-gending yang termasuk dalam kategori lelambatan. Gending tabuh telu dapat dipakai berdiri sendiri, misalnya untuk tabuh pembukaan atau untuk pengisi waktu yang singkat. Di samping itu, tabuh telu juga dipakai sebagai pengecat atau di bagian akhir gending tabuh pat, tabuh enam, dan tabuh kutus. Jadi, tujuan saya membuat tugas ini untuk mengetahui repertoar bentuk gending yang terdapat pada barungan gamelan gong gede. Yang kedua, mengetahui perkembangan yang terdapat pada gamelan Bali, terutama yang terdapat pada barungan gamelan gong gede. Yang ketiga, dapat memahami dan menganalisa struktur maupun isi dari gending tabuh telu yang akan dibahas. Lalu di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, menambah koleksi lagu atau gending yang terdapat di dalam karawitan Bali, khususnya gending yang terdapat dalam barungan gamelan gong gede. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan lebih tentang gamelan Bali, khususnya di barungan gamelan gong gede. Oke, sekarang saya akan masuk ke sedikit pembahasan yang saya buat. Barungan gamelan gong gede ini terdapat banyak jenis gending, mulai dari tabuh besi hingga tabuh kutus. Dalam kesempatan ini saya memilih tabuh telu dan bukit. Saya sebelumnya belum pernah mendengar tabuh telu dan bukit ini, dan saya mencari di beberapa media internet. Hanya saja yang ada di internet tabuh telu dan bukit yang menggunakan barungan gamelan gong kebiar. Tabuh telu dan bukit ini diciptakan oleh seniman Bali yang bernama Inyoman Remang. Dan tabuh telu dan bukit ini merupakan jenis tabuh telu bentuk ganda.
Sebenarnya tabuh telu dan bukit ini berasal dari gending barungan gong gede. Namun seiring dengan perkembangan waktu, tabuh ini sering disajikan dalam barungan gamelan gong kebyar. Tabuh telu dan bukit ini memiliki struktur yaitu kawitan, pengisap, dan pengawak. Jadi di sini ada pola kendang wadon dan pola kendang lanang dari tabuh telu dan bukit ini. Dan juga saya di sini akan menyajikan sedikit bentuk notasi dari tabuh telu dan bukit ini. Teknik-teknik dari instrumen barungan gong gede yang terdapat di dalam tabuh telu dan bukit ini. Jadi pada bagian gangse, gending ini menggunakan pola noret. Di bagian instrumen terompong menggunakan pola nyilihasih. Di bagian instrumen penyacah, pukulan menggending atau menyanyikan melodi. Lalu di bagian jegok menggunakan pukulan temu guru dan pukulan nyelah. Lalu yang terakhir pada bagian reong menggunakan pukulan ubit-ubitan. Setelah saya menyelesaikan laporan ini dengan semampu saya dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, banyak ilmu yang saya dapat. Dimulai dari mengenal tabuh telu dan bukit yang awalnya saya belum pernah sama sekali mendengarnya. Dan masih banyak juga warisan-warisan dari leluhur kita, baik itu merupakan karya musik dan sejarah-sejarah alat musik atau gamelan itu sendiri. Mata kuliah ini sangat membantu saya untuk mencari dan menggali lebih dalam karya-karya yang hampir saja ditinggalkan di dalam barungan gamelan gong gede ini. Karya tersebut juga sangat berarti besar untuk koleksi dan pengetahuan untuk diri kita sendiri dan untuk banyak mahasiswa lain yang terdapat di dalam kampus ISI Denpasar. Selain itu, saya juga dapat menganalisa sesuatu, misalnya menganalisa gending tabuh telu dan bukit ini, dan mendalami karya-karya ke dalam pola-pola yang ada di dalam karya tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan di dalam proses dan hasil laporan saya ini. Saya juga minta maaf atas hasil video presentasi saya tidak memuaskan atau tidak sesuai instruksi dari Bapak dosen pengampu mata kuliah repertoar gamelan gong gede ini, walaupun juga masih sangat jauh dari kata baik dan sempurna. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.